Bonjour mes étudiants, comment allez-vous? Pada pertemuan kali ini, Madam akan menjelaskan tentang se présenter. Yang pertama kita bahas itu le salutation. Le salutation merupakan sapaan. Dalam memulai suatu percakapan, sapaan sangatlah penting. Sapaan dalam bahasa Prancis terdiri dari dua bagian, yaitu formal dan non formal. Yang formal itu digunakan pada sesuatu yang resmi, misalnya dalam kelas, rapat, diskusi, dan kita menggunakannya kepada orang yang lebih tua dari kita dan kita hormati. Contohnya itu bonjour, bonsoir, comment allez-vous. Nah itu, dan kita menjawabnya juga dalam sapaan itu bonjour, bonsoir, dan je vais bien, merci. Dan yang non formal itu biasanya digunakan itu dalam situasi tidak resmi. Misalnya kita berbicara dengan teman kita di luar kelas, maksud Madam, dan di jalan, seperti itu. Contohnya coucou, salut, ça va, nah seperti itu. Dan responnya itu coucou, salut, ça va bien, merci, seperti itu. Dan kita juga perlu hati-hati dalam pemilihan sapaan, seperti itu. Pemilihan kata sangat penting kita perhatikan. Misalnya kita menyapa seseorang pada malam hari, kita menggunakan sapaan apa, dan begitupun pada pagi hari. Kita harus bisa menentukannya, seperti itu. Setelah itu kita akan membahas sapaan perpisahan seperti formal itu au revoir, à plus tard, à tout à l'heure, bonne nuit, à demain, seperti itu. Dan non formalnya salut, à plus. Nah, catatan ya anak-anak, kata bonsoir dan bonne nuit itu memiliki arti yang sama. Namun penggunaannya dalam konteksnya itu berbeda. Kalau bonne nuit itu digunakan untuk mengawali bonne nuit itu maksud Madam untuk mengakhiri percakapan di malam hari, sedangkan bonsoir itu untuk memulai percakapan. Dalam mengiringi sapaan tersebut, biasanya masyarakat Prancis memiliki gestur seperti melambaikan tangan, jabat tangan, mengangkat topi, dan berpelukan. Terus yang kita bahas setelah le salutation itu la phrase atau kalimat. Kalimat yang baik itu memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat dalam bahasa Prancis itu verba yang dikonjugasikan, seperti itu anak-anak. Dan dalam menyusun kalimat atau tulisan berdialog tentang perkenalan bahasa Prancis, kita harus menguasai le pronom personal sujet. Yang kedua, verba yang digunakan dalam kegiatan perkenalan. Ketiga, la phrase présentatif. Yang keempat, les actifs de nationalité. Yang akan kita bahas selanjutnya itu le pronom personal sujet adalah kata ganti orang yang digunakan sebagai subjek, seperti itu. Kata ganti subjek ini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, la première personne, yang seperti kita tahu itu subjek orang pertama. Kedua, la deuxième personne atau subjek yang kedua. Yang ketiga itu la troisième personne, subjek orang ketiga, seperti itu. Masing-masing kategori ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu singulier atau tunggal dan pluriel.
atau jamak. Verba untuk perkenalan. Untuk melakukan perkenalan, verba yang sering digunakan yang pertama être, avoir, s'appeler, habiter, dan venir. Madam akan menjelaskan 5 kata ini. Yang pertama être. Être itu untuk digunakan atau berfungsi verba bantu untuk menyatakan identitas kita, profesi, sifat, dan lain-lain. Kalau avoir itu untuk menyatakan kepemilikan dan umur kita. Kalau s'appeler itu untuk digunakan untuk menyatakan nama kita. Habiter itu untuk menunjukkan tempat tinggal kita, dan venir itu digunakan untuk menyatakan asal kota kita dari mana atau negara kita dari mana. Selanjutnya itu le phrase présentatif adalah merupakan ekspresi untuk memperkenalkan sesuatu atau seseorang. Contohnya yang pertama itu c'est, voici, voilà. Merupakan ungkapan dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah nomina atau persona. Contohnya c'est Budi. Ini Budi. Voilà Arthur. Ini Arthur. C'est le Borobudur. Itu yang namanya Borobudur. Dan kedua itu ada Ilya. Ilya merupakan ungkapan bahasa Prancis yang digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu nomina atau persona. Seperti itu. Contohnya Ilya quelqu'un dans la classe. Seperti itu. Dan contohnya yang kedua, Ilya du professeur français. Les actifs de nationalité digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang. Seperti itu. Dalam bahasa Prancis, negara-negara digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama itu negara-negara yang berjenis kelamin maskula tunggal menggunakan artikel le, dan negara-negara berjenis kelamin perempuan dan kita gunakan itu la. Yang kedua, negara-negara yang jamak kita menggunakan artikel le, dan yang ketiga negara yang tidak memiliki artikel. Madam ingin memberitahu negara-negara yang berakhiran huruf vokal e biasanya dan umumnya merupakan jenis kelamin negara dengan berjenis kelamin femina. Contoh negara kategori femina dan maskula. Madam ingin memberikan contoh. Yang pertama femina. Contohnya la France, l'Allemagne, la Colombie, l'Italie, dan la Russie. Kalau yang maskula itu le Maroc, le Canada, le Japon, dan le Portugal. Negara kategori jamak misalnya itu le Philippines, yang kedua itu le Pays-Bas. Dan negara kategori tanpa artikel yang pertama itu ada Kuba, Israel, Oman, Saint Lucia. Negara-negara yang Madam jelaskan tadi, yang negara maskula, femina tunggal, jamak, dan tanpa artikel. Namun kata sifat menyatakan kewarganegaraan seseorang itu bukan ditentukan berdasarkan jenis kelamin negaranya, melainkan jenis kelamin individunya tersebut. Contoh kalimatnya itu yang pertama Nicolas est français, yang artinya Nicolas itu orang Perancis. Yang kedua ils sont français, mereka dalam konteks laki-laki ini warga negara Perancis. Terus contohnya yang ketiga itu Mario et
Kanadian. Mario, warga negara Kanada. Catatan kembali, nama negara diawali dengan huruf kapital, dan dalam menunjukkan kewarganegaraan itu diawali dengan huruf kecil. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu Sprezongte. Apakah ada anak-anak yang belum mengerti? Silakan angkat tangan. Sepertinya tidak ada, berarti semua anak-anak paham dengan materi yang Madam ajarkan pada hari ini. Baiklah, Madam akan menutup pertemuan kali ini. Au revoir, merci.